Lagi pula, bawahan Luowu hanyalah prajurit iblis biasa. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan bawahan Kakyu dalam hal kualitas. Setelah benturan putaran pertama, mereka masih belum tersapu bersih. Meninggalkan obsesi orang. Putaran pertama konfrontasi ini hanya berlangsung selama 10 napas pendek. Anak buah Kakyu telah membunuh lebih dari 20 meter. Tiba-tiba, semua iblis mereka mundur, hanya menyisakan mayat di tanah. Vitalitas yang kuat dari iblis telah tercermin pada saat ini. Tanahnya penuh dengan iblis yang berjuang. Bahkan jika mereka menderita luka fatal, mereka masih bernafas saat ini, dan mereka berjuang untuk menggerakkan tubuh mereka sebagai ganti kesempatan untuk bertahan hidup. Pertemuan. Di mana-mana, ada mayat anak buah Luowu, terkejut dan ketakutan. Pada saat ini, iblis Luowu hampir kehilangan semangat juang mereka. Melihat para demon yang telah mempersiapkan kembali formasi mereka dan bersiap untuk menyerang untuk kedua kalinya, mereka sebenarnya tidak lagi memiliki keberanian untuk bersaing dengan mereka. Saat ini, di bawah sinar matahari, mereka siap lagi, dengan cakar tajam, sisik bersinar dengan cahaya dingin, dan pipi sedingin es tanpa ekspresi, seperti monster yang kembali dari neraka. Kakyu mengangkat tangannya lagi, dan putaran serangan berikutnya sepertinya akan datang. Saudaraku berdiri. Bajingan ini, Tuan Muda Feng menjadi gila. Tidak bisakah kita lebih baik dari Tuan Muda Feng? Ini semua bajingan, ambil hidupmu untuk melawanku. Raungan rendah inilah yang membuat para iblis yang hadir menyadari bahwa di seluruh medan perang, ada satu tempat yang tidak berhenti. Itu adalah Feng Tianxing. Pada saat ini, Feng Tianxing tidak memiliki setan di sekelilingnya yang dapat melindunginya, tetapi gerakan hantunya memungkinkan dia berkeliaran di antara 14 setan tanpa ada tanda-tanda tertinggal. Tiba-tiba, Feng Tianxing mengangkat tangannya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Jika ada kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk tidak tinggal terlalu lama dengan garis keturunan batu giok beracun. Kamu akan mati. Feng Tianxing tiba-tiba mengangkat tangannya dan menggeram pelan. Jadeton. Dalam sekejap, duri batu giok yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ras iblis. Darah dan daging beterbangan. Bahkan di saat-saat terakhir hidup mereka, mereka tidak sadar, sampai tubuh itu jatuh ke tanah, dan beberapa orang yang beruntung melihat tubuh mereka telah hancur berkeping-keping. Membunuh 14 musuh teratas dengan satu gerakan. Kemenangan seperti itu membuat semua iblis yang hadir terlihat tercengang. Kakyu menatap Feng Tianxing, dengan keraguan di matanya. Dia jelas memiliki kekuatan seperti itu, mengapa dia melarikan diri lebih awal? Dan iblis Luowu tampak heran. Melihat mayat teman-temannya di tanah, dan di kaki Feng Tianxing, setidaknya ada 20 mayat lawannya. Itu adalah 20 orang, dan pukulan terakhir Feng Tianxing, yang secara langsung membunuh 14 iblis. Tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata untuk menggambarkan kengerian yang ditimbulkannya kepada mereka. Dia menatap kakinya, lalu ke Feng Tianxing. Emosi yang tak bisa dijelaskan melonjak di hati mereka. Itu adalah penyangkalan diri sendiri dalam semua aspek, penyangkalan terhadap kemampuan sendiri, dan penyangkalan terhadap kognisi sendiri. Feng Tianxing, Tuan Muda Feng, laki-laki dalam rumor semua orang. Membunuh mereka seperti menyembelih ayam dan anjing, membunuh mereka seperti sepotong baju besi. Bukankah itu membuat mereka menjadi sampah yang lebih nyata? Setan sangat tidak puas dan tidak puas dengan penampilan mereka sendiri. Bahkan Luowu di belakang tercengang. Dia sekali lagi menyegarkan pemahamannya tentang Feng Tianxing. Ini bukan hanya orang yang cakap yang memimpin pasukan, tetapi juga mesin pembunuh, pembangkit tenaga listrik mutlak. Segera dipesan. Semua iblis mematuhi perintah. Sekarang ikuti aku untuk menyerang. Hancurkan semua lawan ini. Dan jangan biarkan Tuan Muda Feng melakukan kesalahan. Ketika Luowu meneriakkan identitas Feng Tianxing dengan gemuruh kegembiraannya, Kakyu tidak bisa duduk diam. Dia langsung bangun dan menatap Feng Tianxing dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Karena Hurley menganalisis metode Feng Tianxing dengan hati-hati terakhir kali, Kakyu sangat prihatin dengan Feng Tianxing. Jika ada kesempatan, dia harus menemukan cara untuk membunuh Feng Tianxing di Buayan. Bahkan jika itu adalah hidup untuk hidup, sama sekali tidak boleh ada retret. Kamu terus mengepung dan menekan orang yang tersisa. Dan aku akan bertemu anak itu. Kakyu melintasi kerumunan, datang ke depan Feng Tianxing, dan berkata, datang dan lawan aku. Sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat. Tidak apa-apa, setelah berbicara, keduanya terbang ke udara dan terbang tepat di atas langit. Tampaknya tak satu pun dari mereka memiliki sarana. Faktanya, Kakyu diam-diam telah mengirim sinyal, hanya menunggu heli membawa orang, dan pengaturan Feng Tianxing sebelumnya juga mulai berperan, dan Luowu, yang tidak pernah bergerak, juga bergabung dalam pertempuran. Bagaimanapun, Luowu adalah anggota penting dari bawahan Sera. Jika tidak, dia tidak akan diatur di sini untuk melindungi Feng Tianxing. Sekarang, saatnya bagi dia untuk memamerkan keahliannya. Tanpa Kakyu, orang kunci, komando orang-orang ini pada akhirnya akan bermasalah. Di atas langit,
Feng Tianxing dan Kak Yu akhirnya bertemu. Feng Tianxing membuka telapak tangannya dan berkata dengan tenang. Sebenarnya, aku tidak punya banyak ide. Tanganku gatal hari ini, dan aku ingin mencari seseorang untuk memukuliku. Wajah Kak Yu tampak serius. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan ringan. Aku tahu kamu ingin memberitahu Hurley beritanya di sini. Tapi jangan terlalu banyak berpikir. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali hidup-hidup. Setelah dia selesai berbicara, Feng Tianxing langsung bergegas maju. Dengan momentum yang luar biasa. Sikap seperti ini benar-benar berbeda dari rumor. Tetapi persis sama dengan pernyataan Jenderal Hurley. Jadi hati Kak Yu agak senang mengetahuinya. Karena dia tahu bahwa kali ini dia bertemu lawan yang cukup untuk memberinya hadiah. Tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan tubuh agung itu tiba-tiba membesar. Itu seperti tubuh besar seperti bukit, penuh penindasan, dan tubuh besar ini juga berarti dia menahan metode Feng Tianxing. Semakin besar tubuhnya, semakin tinggi dosis yang dibutuhkan untuk mengalahkan lawan dengan racun. Dengan tubuh besar setinggi lebih dari 20 meter, ditambah dengan tubuh berdaging yang dia lihat, Feng Tianxing adalah boneka kecil dibandingkan raksasa di depannya. Kak Yu mengembuskan udara panas dari lubang hidungnya, lalu menatap Feng Tianxing dengan mata besar itu. Sekarang aku ingin melihat, apa cara lain yang kamu miliki untuk mengalahkanku? Feng Tianxing tidak takut sama sekali, tidak berhenti sejenak, masih bergegas maju di depan Kak Yu, mengepalkan tinjunya dengan keras, memutar pinggangnya dan mengerahkan kekuatan. Diikuti oleh raungan rendah dari Feng Tianxing, raungan tumpul meledak. Datang. Ledakan. Dan raungan ini juga menandakan bahwa semua pertempuran akan dimulai saat ini. Setan-setan di bawah juga terjebak dalam konfrontasi yang tragis. Saya tidak akan menyebutkan berapa banyak setan yang telah hilang dari Tuan Feng. Bahkan jika rekornya adalah 100 untuk satu orang hari ini, saya harus memakan orang-orang ini. Tidak satu pun.